Shalom adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita loh. Nih, tapi ada rulesnya yang harus kalian taatin. Yang no. Yang pertama, kalian gak boleh makan sambil minum, itu tetot. Yang kedua, kalian main-mainan, itu juga tetot. Yang terakhir nih, yang ketiga, kalian gak boleh lari-larian, itu juga tetot banget. Tapi nih, yang yes. Pertama, kalian harus siapin Alkitab kalian. Itu tuh yang paling penting. Mau ibadah harus siapin Alkitab. Yang kedua, kalian harus siapin hati yang sungguh-sungguh untuk ikutin ibadahnya. Yang paling terakhir nih, yang penting banget, kalian harus undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kalian biar ibadahnya makin top. Oke, selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Selamat tahun baru adik-adik. Wah, gak terasa ya Kak, sekarang kita ada di tahun berapa ya? Tahun berapa Kak? 2022 bukan? Wah, kita sudah ada di tahun 2022. Gak terasa ya, tapi kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 sampai hari ini. Nah, adik-adik, di tahun yang baru ini kita mau sama-sama datang, kita mau ngucap syukur sama Tuhan. Nah, Tuhan sudah melangkah bersama kita di tahun yang lalu dan masuk tahun yang baru, kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk datang lebih dekat sama Tuhan. Yuk ambil sikap yang baik sama-sama, kita mau berdoa, kita mau bersyukur sama-sama sama Tuhan hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Monik berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Di tahun yang baru, kami bersyukur, Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu untuk menyanyikan pujian kami, ucapan syukur kami, tanda kami mengasihi Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siapkan hidup kami, kami bawa yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang sayang sama Tuhan, siapkan hatinya, siapkan hidupnya, kita sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, I love to worship. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Katakan, I worship you, I worship. Angkat tangannya dua-dua sama Tuhan. Jesus, we love you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Kita naikkan pujian ini sama-sama dari awal. Katakan, my heart longs to worship you. My soul longs to please you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, I worship you, Jesus. I worship with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, oh Lord, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Sama-sama lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini dari awal. My heart longs to worship you.
My soul longs to see you, Jesus. You alone, the King of my life. You are the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Engkaulah kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami, Tuhan. You're the Most High, my God. Angkat tangannya dua-dua, katakan I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Adik-adik saja katakan I worship you. We worship you, O Lord. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship. Sekali lagi katakan let your spirit fill this place, oh Lord. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship Jesus, we worship you. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love to worship. Harmonik rindu mengundang adik-adik untuk mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama undang Tuhan Yesus hari ini masuk dalam hati kita. Nyatakan ucapan syukurmu, rasa terima kasihmu sama Tuhan. Sepanjang tahun 2021 adik-adik udah lewati dengan pertolongan Tuhan. Ayo papa mama yang ada di rumah-rumah, kakak, adik, om, tante, ayo kita sama-sama nyembah Tuhan hari ini. Harmonik rindu gak ada adik-adik yang diem. Hari ini sama-sama ucapkan rasa syukurmu sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima
katakan, I worship you. I worship you. Kami rindu untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa kami Tuhan. Dengan kekuatan kami. I love you. I love to worship you. I worship you. Kau teramat sangat baik buat setiap kami. Jesus, I worship you. With all of my heart. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship Makasih Tuhan. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. With all of my heart. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. With all of my heart. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Naikkan penyembahanmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu buat setiap kami. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dari hati kami keluar ucapan syukur ya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur sama Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
angkat tanganmu dua-dua, katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa. Kamu mau dengar adik-adik saja, katakan ku mau selalu bersyukur. Ini setiap anak-anakmu yang kau kasihi ya. Setiap kakak-kakak, papa dan mama datang hari ini membawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kasih tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Wah, kamu nih mau lihat dulu wajah-wajah yang bersuka cita. Coba kakak-kakaknya udah bersuka cita belum ini? Oh, sudah. Tahun yang baru lebih semangat memuji Tuhan, amin. Sama-sama tepuk tangannya. Goyangkan dulu badannya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Mau
Manakah L? L. Terus setelah L apa lagi ya? Oh, Oh. Setelah O? B. Setelah V? I. Yes, kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Siap? Coba tepuk tangannya dulu. I say I say L-O. Pintar. Lagi-lagi. I say L. I say L-O. Wah, keren. Everybody. Everybody needs to love. Everybody needs to love. Everybody needs to love. Everybody. Sekali lagi everybody. Everybody needs to love. 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 Kasih tepuk tangan yang kenceng buat Tuhan Yesus. Yuk kita nari sama-sama. Siapin tangannya ya, goyangin badannya. Siap-siap ya, kita pakai gerakannya sama-sama. Cuy 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 udang dang. Shalala. Cuy 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 udang dang. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percaya. Sekali lagi, katakan cuy cuy. Cuy 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 udang dang. Shalala. Yes. Cuy udang dang. Shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percaya. Kamu mau lihat adik-adik saja ya. Cuy cuy. Yes. Pakai gerakannya ya. Lagi. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta. Sekali lagi kamu ini kok dengar adik-adik saja. Katakan cuy cuy. Cuy cuy. Yes. Lagi. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu. Sekali lagi karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, katakan percayalah. Percaya. Sekali lagi percayalah. Yes. Siapa yang tahu Tuhan yang ada di tengah kita itu adalah Tuhan yang besar. Coba tangannya. Yes. Sambil tepuk tangannya dulu dong. Yes. Goyangin badannya ya. Tuhan Allah di tengah kita. Tangannya mana ya? Ya.
tangan sama-sama yuk. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Katakan tak berubah. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Tak berubah. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus Katakan tak berubah. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, dan habislah ragaku. Yesusku Sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus Kau Allah yang ajaib Tuhan. Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Indonesia supaya Indonesia nggak kena virus corona. Tolong ya Tuhan supaya
Pak Jokowi bisa memimpin kita biar orang-orang yang kena corona bisa disembuhkan sama Tuhan Yesus. Berkati biar kita bisa sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama ambil sikap yang manis. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama dengar firman Tuhan. Mari undang Roh Kudus, mari siapkan hatimu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dari awal katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau. Sebab hari ini Kau jadikan Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Hai, selamat tahun baru 2022. Wow, 2022 itu adalah the year of new paradigm. Artinya paradigma yang baru. Oke? Nah, kalau yang disebut paradigma itu artinya cara pikir
yang sesuai Alkitab. Nah, sekarang kakak mau cerita nih adik-adik. Tahu nggak? Sebelum kakak mau cerita, kita doa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu di tahun yang baru ini kami mengenal cara pikir-Mu lebih lagi. Dan biarlah Roh Kudus yang akan membantu kami untuk berpikir sesuai dengan cara pikir Kristus. Kalau kami mau mulai mendengar isi hati-Mu, biar kami duduk yang manis. Siapkan hati, kami terima dan sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yeay. Nah, adik-adik, karena ini adalah tahun yang baru, kakak mau ngingetin lagi nih sama kamu. Tahu gak sih bahwa kita semakin mendekati hari-hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Salah satu ciri kedatangan Tuhan semakin dekat yaitu kegerakan atau kuasa Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Artinya apa lagi ya? Artinya seperti yang di kitab Yoel ngomong. Pada hari-hari akhir, Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Nah, kakak mau tanya nih. Kakak mau tanya sama kamu. Kalau nenek-nenek ompong manusia bukan? Manusia. Pinter. Kalau om-om yang jenggotan, kumisnya gini, manusia bukan? Manusia. Kalau anak kecil yang suka ngompol, manusia bukan? Ngompol. Manusia. Walaupun dia ngompol. Berarti yang namanya manusia, semuanya itu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Karena 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu manusia adalah bait Roh Allah. Bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita. Berarti begini, kakak ulangin ya. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah tempat kediaman Roh Kudus. Di hari-hari akhir Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Karena manusia adalah rumahnya Roh Kudus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa di sini yang mau jadi tempat kediaman Roh Kudus? Angkat tangannya. Bagus. Kalau kamu ya jadi tempat kediaman Roh Kudus, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa. Dan kuasanya itu enggak cuma sekedar kuasa yang biasa-biasa aja, tapi itu akan menjadi kuasa yang super power. Tapi untuk itu, kalau kita jadi manusia yang diperlengkapi Roh Kudus punya kuasa, berarti kita akan menjadi prajurit yang luar biasa di dalam Kristus. Kalau satu prajurit luar biasa, ketemu prajurit lagi, lama-lama jadi pasukan. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih, pasukan yang sekarang ini nih, kira-kira kamu termasuk pasukan yang seperti apa? Yuk, kita cari tahu ya. Kamu pasukan yang mana ya? Apakah kamu pasukan yang ini? Klik. Nah, apa itu Kak? Apa itu ya? Oh, itu manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Itu bukan tengkorak, Dek. Itu tulang-tulang yang berserakan.
Seperti yang terjadi di dalam firman Tuhan di dalam Yehezkiel 37. Ceritanya Nabi Yehezkiel ditanya sama Tuhan gini, "Hai hambaku, dapatkah tulang-tulang ini?" Jadi Yehezkiel nih diperlihatkan di satu lembah, isinya tulang melulang yang udah mati. Artinya itu apa sih? Kuburan. Yang ada cuman tulang-tulang berserakan. Ada tengkorak tuh tulang kepala, Dek. Di situ ada tulang tangan, tulang kaki, itu tulang-tulang semua berserakan. Nabi Yehezkiel dibawa sama Tuhan terus dikasih lihat. Lalu Tuhan tanya, apakah bisa tulang-tulang ini dibangkitkan? Lalu firman Tuhan berkata, berfirmanlah atas tulang-tulang kering itu. Nah gitu Dek. Jadi Nabi Yehezkiel disuruh mengucapkan firman, berhembuslah Roh Kudus, kan gitu. Cuma kakak kan tadi kasih tahu, Roh Kudus tercurah atas manusia. Kalau tulang-tulang kayak gini manusia bukan. Manusia bukan. Ayo coba pikir. Bukan. Kalau itu bukan manusia itu apa Kak? Itu udah bukan manusia, itu udah tulang-tulang doang. Berarti itu udah bukan manusia mati lagi Dek. Udah bekasnya doang. Dulu pernah manusia. Nah, kalau kamu jadi pasukan tulang kering doang kayak gini nih, mati nih. Pertama-tama itu jelas. Artinya gini, kamu tidak mengenal Kristus. Kamu tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Sebab kalau kamu jadikan Tuhan sebagai Juru Selamat kamu memperoleh hidup. Nah, kalau hidup itu namanya manusia. Kalau mati bukan manusia. Jadi kayak tulang-tulang begini nih. Tulang kering. Ih, siapa yang mau jadi tulang kering? Satu, gak bisa diatur. Berantakan. Dua, gak mau diatur. So tahu. Tiga, enggak bisa diatur. Mau-maunya sendiri. Itu namanya pasukan tulang kering. Yang berikutnya. Ting. Pasukan kerangka, bukan pasukan tengkorak. Sekali lagi kakak kasih tahu, tengkorak tuh kepalanya. Ini nih kalau ada kepalanya yang seperti ini namanya kerangka. Itu artinya tulang-tulangnya kan udah nyambung nih Dek. Udah nyambung tersusut. Tapi kalau tulang kayak begini, pasukan tulang kerangka, manusia bukan. Manusia bukan. Bukan. Ini bukan manusia. Bagaimana mungkin Roh Kudus bisa tinggal di dalam tulang kerangka? Kalau pasukan jenis kayak tulang seperti ini, itu adalah kurang sungguh-sungguh. Enggak mau sungguh-sungguh mencari Kristus. Dia tahu Tuhan Yesus, tapi cara hidupnya seperti orang dunia. Dia tahu Kristus, tetapi hatinya kering. Dia beribadah, tetapi dia tidak menemukan Kristus. Nyanyinya gak ada rasa, jadi males-malesan, gak mau nyembah. Apalagi doa, apalagi baca Alkitab, gak mau. Gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bakal baru. Kakak kasih tahu ya, gak baca Alkitab, cara pikirnya gak bisa baru. Nah, itu kalau kamu pasukan tulang kerangka. Kalau yang ini gimana Kak? Klik. Wah, pasukan apa itu ya? Oh, itu pasukan daging. Maksudnya apa Kak? Coba kamu lihat. Kan dia udah gak bentuk tulang kerangka. Udah ada dagingnya. Udah ada uratnya. Namun belum ada kulitnya. Coba kamu lihat. Kalau belum ada kulitnya, di atas kulit itu kita baru bisa taruh baju Dek.
Kalau enggak, kamu bisa kebayang nggak? Kalau daging nggak ada kulitnya perih kan? Kalau kita jadi pasukan daging, itu bicara anak-anak Tuhan, pasukan-pasukannya Tuhan yang udah kenal Kristus, tapi yang memimpin hidupnya adalah dagingnya. Contoh ya. Tahu nggak baca Alkitab penting? Tahu. Ayo baca Alkitab. Iya, tapi daging aku ngantuk. Tahu nggak berdoa penting? Penting. Kamu berdoa ya? Iya, tapi daging aku males. Tahu nggak kita harus berpuasa? Tahu. Puasa ya? Oke. Tapi daging aku lapar, maunya makan. Gimana? Nah, kalau kita jadi pasukan daging kayak gitu, yang mimpin dagingnya. Jadi akibatnya apa? Kalau pasukan daging, yang mimpin dagingnya, yang mimpin bukan Roh Kudus. Sebab daging nggak bisa memimpin kepada hidup, Dek. Tapi Roh Kudus bisa memimpin kepada hidup. Nah, kalau yang terakhir ini nih, klik. Titeng, apakah itu? Yes! Wih, pasukan lengkap. Ceng, 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 syop. Itu kumpulan prajurit-prajurit hebat. Tahu nggak kenapa? Karena mereka udah tumbuh kulitnya, mukanya ada bentuk. Kalau yang tadi kan mukanya nggak ada bentuk kan, urat-urat doang. Mau punya temen urat-urat doang begitu? Nggak mau kan? Kalau ini dong, ada kulitnya. Terus ada apa lagi? Oh, bisa dipakai baju. Terus bisa dipakai apa lagi? Perlengkapan senjata. Cat, helm. Cat. Baju jira. Cat. Kasut. Cat. Pegang senjata. Pegang apa lagi? Perisai. Cakep. Nah, waktu kita diperlengkapi, kita siap, benar-benar seperti manusia yang hidup, ditambah hembusan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Roh Kudus turun di atas kita, seling. Seperti janjinya, Roh Kudus turun atas semua manusia. Kenapa manusia, Kak? Kenapa kalau bukan manusia? Sebab firman Tuhan bilang, sebab manusia tempat kediaman Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tercurah. Kita menjadi pasukan yang hebat, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita menjadi hidup dengan cara Roh Kudus. Kita mulai berpikir dengan cara pikir Roh Kudus. Nah, jangan lupa, kan tadi kakak bilang, the year of new paradigm. Paradigma yang baru, yaitu cara pikir yang sesuai dengan Alkitab. Yaitu cara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan cara hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Siap? Siapa di sini yang mau cara pikirnya baru? Angkat tangannya. Benar ya? Oke, siap-siap ya. Sekarang tutup matanya. Lipat tangannya. Kakak mau berdoa. Dengar ya. Kita mau bangkit tahun ini menjadi prajurit-prajurit yang gagap perkasa. Prajurit yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Prajurit yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Sehingga kita punya cara pikir yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pertama-tama
Yang rindu, angkat tangannya. Taruh di kepala kamu, Dek. Pegang kepalanya. Kakak mau berdoa. Bapa di dalam surga, jamah adik-adikku Tuhan, jamah anak-anak yang hari ini Tuhan sedang menyaksikan tayangan ini, jamah Tuhan, papa mama yang sedang menyaksikan tayangan ini, jamah keluarga-keluarga yang sedang beribadah saat ini, Engkau jamah. Engkau buat Tuhan di tahun di mana paradigma yang baru itu turun atas setiap anak-anak, atas papi mami, atas seluruh keluarga. Cara pikir yang dituntun oleh Roh Kudus, cara pikir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini juga turun. Sehingga di tahun ini segala sesuatu yang membuat kami sakit, yang membuat kami gagal, yang membuat kami tidak bisa mengampuni, yang membuat kami marah, yang membuat kami sedih, semuanya itu bisa dihalau oleh cara pikir yang diberikan oleh Roh Kudus. Cara pikir yang memimpin, cara pikir yang menghibur, cara pikir yang menguatkan, dan yang membawa damai sejahtera. Terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Memasuki tahun 2022, ada Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Ada Roh Kudus yang mulai menuntun kamu. Terima. Kamu dan seisi rumahmu, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, Roh Kudus menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turun. Terima. Biarlah kecerdasan turun atas kamu, Dek. Terima. Hikmat, hati yang mudah diatur, lembut, mudah mengampuni, turun. Dalam nama Yesus, terima. Cara pikir yang baru, turun. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Memasuki tahun ini, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera menuntun, memimpin. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Papi mami, terima. Berkat atas anak-anakmu. Berkat atas rumah tanggamu. Turun sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan darah Kristus sempurna atas kamu dan keluargamu. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan Tuhan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat memasuki tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy New Year adik-adik. God bless you. Adik-adik, kita sama-sama angkat kedua tangan kita ke atas, kita minta berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, melalui anak kandung Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you.